Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di video lainnya Mas Mbak sekalian. Yuk kita jujur-jujuran aja di sini. Kamu udah ngelakuin semuanya kan? Nolak rencana hidup sendiri, ngorbanin prioritas demi dia. Kamu rela melakukan apa aja buat ngebuktiin diri, buat bikin dia kangen, buat ngasih lihat betapa kamu peduli. Kamu selalu ada, selalu siap bantu, selalu jadi yang pertama merespons, dan nggak pernah bilang enggak. Kamu baik banget, selalu siap kapan aja dia butuh. Tapi apa yang dia kasih ke kamu? Dia malah ngerendahin, nggak ngargain, semua kebaikanmu dianggap angin lalu. Kamu udah coba ngobrol, coba ajak kompromi, udah coba bobo bareng, bahkan mungkin pernah sampai merengek buat dapat perhatian. Tapi makin kamu berusaha, makin kamu merasa nggak kelihatan. Udah capek, kan? Nah, kalau semua cara udah dicoba dan nggak berhasil, saatnya pakai pelet terakhir, yaitu diam. Bukan dalam arti pasrah, tapi ini langkah taktis. Kamu berhenti ngehubungin, nggak ada lagi pesan atau panggilan. Kamu hilang dari radar mereka. Percaya deh, kadang diam itu jauh lebih keras daripada kata-kata. Sekarang mereka harus hadapin kenyataan kalau kamu nggak lagi ada di sana buat mereka. Mungkin di depan orang lain mereka tetap pasang tampang biasa, tapi dalam kesunyian mereka ngerasa hampa, ngerasa kehilangan. Mereka bakal mulai sadar apa yang udah mereka sia-siain. Tapi ingat, di saat mereka mulai merasakan penyesalan itu, kamu harus tetap kuat. Ini tentang ngasih kesempatan buat mereka benar-benar menghargai, atau malah sadar kalau mereka nggak pantas buat kamu. Jadi katakan ini dengan penuh keyakinan dan tulis juga di kolom komentar ya. Diam adalah kekuatanku. Kuatkan hati karena di balik diammu ini ada pesan yang jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Ini soal menghargai dirimu sendiri, memberi waktu bagi diri sendiri untuk berkembang dan jadi pribadi yang lebih baik, sambil ngasih kesempatan buat orang yang benar-benar bisa melihat nilai kamu tanpa perlu dikejar. Diam ini bukan tentang kamu nyerah, tapi tentang menegaskan bahwa kamu berharga, bahwa cinta nggak perlu dikejar. Dan siapa tahu, di balik diammu ini ada ruang bagi orang yang lebih baik untuk hadir, yang bisa menghargaimu sejak awal tanpa perlu drama. Yuk, kita jalanin ini, dan percayalah, rasa diam ini bakal ngubah segalanya. Nah, hari ini kita bakal bahas, gimana diam kamu bisa ngebuat mereka melek dan sadar betapa berharganya kamu. Pertama, mereka mulai merasa kehilangan kamu. Nah, ini nih saat pertama yang bikin mereka ngeh kalau kamu beneran udah nggak ada lagi di sana. Jangan remehkan kekuatan momen ini. Di depan orang lain, mungkin mereka masih berlagak biasa aja, kayak nggak ada yang berubah. Tapi, dalam sunyi, mulai terasa hampa tuh. Kehangatan yang selama ini mereka anggap biasa, sekarang tiba-tiba udah nggak bisa diraih lagi. Tapi di sini kita sering banget salah langkah. Saat mereka mulai merasa kehilangan, kita malah kebawa perasaan, mulai mikir, apa aku perlu ngecek mereka? Atau, gimana kalau mereka mikir aku udah nggak peduli? Terus kita ngerasa harus ngehubungi mereka lagi, ngerusak diem yang udah susah, payah kita bangun. Setiap kali kita ngasih sinyal, kita sebenarnya ngebatalin kekuatan dari absennya kita di hidup mereka. Ingat, saat ini bukan buat cek keadaan, atau ngasih tahu mereka kalau kamu masih ada di sana. Diam ini biarkan mereka bertemu dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, dengan kesalahan yang mereka buat, dan rasa kosong yang mereka rasain. Tapi jangan salah kaprah juga ya. Diam ini bukan berarti kamu cuma duduk diam di kamar sambil nunggu ponsel bunyi. Enggak, diam ini soal ngambil kembali energi yang tadinya buat mereka, terus dialihkan buat diri sendiri. Saatnya fokus maju, bangun kekuatan, jadi versi yang lebih hebat. Sekarang, coba pikirin ini. Kalau mereka emang punya rasa, absennya kamu bisa bikin mereka sadar apa yang mereka punya selama ini. Diam kamu tuh kayak nanam bibit. Kalau emang ada perasaan, mereka bakal ngerasain dampaknya lebih kuat daripada apapun. Tapi kalau enggak, ya biarkan aja kebenaran muncul sekarang daripada nanti. Kamu nggak perlu maksain diri buat bikin mereka ngeliat nilai kamu. Justru, lihat apakah mereka bisa ngerasain dampak ketiadaan kamu dan ngelakuin sesuatu soal itu. Kalau enggak,
Anggap aja, ini tanda bahwa mereka emang nggak layak buat kamu, terus buang-buang waktu. Jadi di tahap ini, kasih afirmasi ke diri sendiri. Aku memilih diriku di atas perhatian mereka. Ingatkan diri kalau ini tentang kamu, tentang ngasih ruang buat ngungkapin apa yang sebenarnya mereka rasain. Jangan terburu-buru. Biarkan diemmu bekerja. Biarkan mereka ngerasain beratnya absensi kamu. Kamu lagi dalam proses menemukan siapa yang benar-benar layak, yang siap menghargai kamu, tanpa perlu diingetin terus. Jadi jangan khawatir. Kuatkan hati, karena perjalanan baru dimulai, dan jawaban akan datang pada waktunya. Oke, lanjut ya. Kedua, pakai strategi acuh. Di tahap ini, mereka mulai pakai topeng seolah-olah nggak ada yang berubah. Mereka mungkin bakal berlagak nggak terpengaruh, tetap kelihatan santai, posting di media sosial, ketawa-ketawa sama temen, dan bahkan ngomong kalau hidup mereka makin baik. Tapi, percayalah, itu cuman acting buat ngelindungin harga diri. Ini memang fase yang bikin kita gampang ragu, bikin kita mikir, apa diemku ini beneran ngaruh? Atau malah, apa aku pernah berarti buat mereka? Yuk, kita lurusin. Kalau mereka berlagak nggak peduli, bukan berarti mereka beneran nggak ngerasain apa-apa. Biasanya, sikap acuh ini adalah cara pertama mereka buat bertahan pas mereka ngerasain kehilangan kontrol. Pura-pura diem kamu nggak ada artinya. Mereka mau bikin kamu percaya kalau mereka baik-baik aja, biar bisa ngejaga posisi aman. Nah, disinilah kita sering kebawa arus. Kita mulai mikir, kalau mereka santai-santai aja, mungkin aku harus nyoba ngontak dulu. Tapi percayalah, di tahap ini justru diem kamu mulai kena di hati mereka. Meski mereka setengah mati menyangkal. Mereka berusaha keras jaga sikap, pakai topeng acuh itu biar nggak kelihatan rapuh. Mereka coba ngelindungin ego mereka dengan pura-pura nggak peduli. Sambil harap-harap kamu bakal ngalah duluan. Kembali ke hidup mereka dengan aturan mereka. Ini kayak tarik ulur, di mana mereka berusaha keras kelihatan kuat. Padahal, di balik topeng itu, mereka mulai goyah. Diam kamu bikin mereka ngerasa hampa, meski mereka tutup-tutupin. Jadi, kamu harus tetap teguh. Diam kamu lagi bekerja, tapi cuman kalau kamu biarin diam itu bicara sendiri. Begitu kamu ngecek keadaan mereka, walaupun cuma buat tahu apa mereka baik-baik aja, kamu kasih mereka kontrol lagi. Diam kamu ini kayak badai yang lagi ngerem. Mereka bisa aja kelihatan biasa-biasa aja, tapi di dalam, mereka mulai ngerasain kehampaan. Itu topeng mereka tuh cuma plester buat nutup luka yang nggak mungkin sembuh sendiri. Ini juga momen di mana kekuatan kamu diuji. Diammu punya kekuatan besar, tapi jadi tak terkalahkan kalau dibarengi dengan tindakan. Bukan buat duduk nunggu mereka sadar, tapi buat fokus sama diri sendiri. Bayangin kamu lagi tempa diri kayak baja. Setiap hari, kamu makin kuat, makin kokoh. Dan ini sesuatu yang mereka nggak bisa abaikan. Kalau ada rasa di balik topeng itu, diemmu bakal nyentuh emosi mereka. Dan semakin kamu tumbuh, mereka bakal mulai ngerasa kehilangan. Tapi kalau nggak ada rasa sama sekali, diam ini jadi hadiah buat kamu. Cara buat ngungkap kebenaran yang kamu butuhin. Terakhir yang kamu mau adalah buang energi buat orang yang nggak benar-benar peduli. Jadi ingat ini, entah mereka lagi sembunyiin rasa sebenarnya atau beneran nggak peduli, tugas kamu adalah tetap fokus sama diri sendiri. Jangan kebawa permainan mereka atau topeng itu. Tetap bangun dirimu, tumbuh, dan biarkan mereka berdamai dengan perasaan mereka sendiri. Kalau mereka rindu, mereka akan kembali dengan sendirinya. Kalau enggak, ya, mereka udah ngasih ruang buat kamu untuk ketemu sama seseorang yang benar-benar menghargai kamu. Oke, next ya. Ketiga, mulai ngerasain beratnya penyesalan. Sekarang kita masuk ke tahap di mana penyesalan mulai terasa berat buat mereka. Di awal, mereka mungkin masih coba kelihatan santai, nutupin perasaan. Tapi sekarang, diemmu udah kayak ombak besar yang mulai kerasa dampaknya. Kekosongan yang kamu tinggalkan mulai bikin mereka sadar, dan penyesalan itu datang pelan-pelan, kayak tamu tak diundang yang nggak bisa dihindari. Di tahap ini, mereka mulai flashback ke semua momen yang mereka lewatin, setiap kesempatan buat menghargai kamu, buat lebih perhatian. Ibaratnya, mereka lagi berdiri di ujung tebing, ngeliatin semua yang dulu mereka anggap biasa aja. Sekarang,
Setiap sikap cuek dan setiap tindakan yang kurang respect jadi harga mahal yang harus mereka bayar. Bayangin penyesalan itu kayak bayangan yang selalu ngikutin mereka, makin lama makin dekat, terutama kalau kamu tetap bertahan dalam diam. Ini bukan sekadar rindu, tapi tentang sadar bahwa mereka punya pilihan untuk jaga kamu, tapi mereka malah ngelepasin kamu. Tanpa kehadiran kamu, tanpa kepastian, kamu bakal selalu ada. Mereka harus terima kenyataan. Kalau mereka udah nganggap enteng seseorang yang seharusnya mereka hargai. Di tahap ini, biasanya orang akan coba menghindari rasa bersalah itu. Mungkin tetap pamer di media sosial, berlagak nggak terpengaruh, tapi topeng itu nggak bisa bertahan lama. Di dalam diri mereka, penyesalan itu kayak badai tenang yang semakin kuat dengan setiap ingatan yang muncul, setiap pengingat tentang apa yang mereka hilangkan. Dan mereka sadar, ini nggak bisa diunduh. Sekarang, kontrol ada di tanganmu, bukan di mereka. Kalau mereka benar-benar peduli, penyesalan ini bakal berat buat mereka, dan bisa bikin mereka mulai refleksi diri. Tapi kalau enggak, ya, setidaknya sekarang kamu bisa lihat warna asli mereka. Jadi, ingatkan diri kamu, aku lebih berharga daripada sekadar penyesalan mereka, dan aku memilih diriku sendiri daripada perasaan sesaat orang lain. Ucapin ini biar kamu yakin. Kamu di sini nggak buat nunggu seseorang sadar akan nilai kamu. Penyesalan itu adalah beban mereka, dan kekuatan itu adalah milikmu untuk tumbuh. Perjalanan ini belum selesai, dan penyesalan cuma awal dari apa yang akan mereka rasakan saat mereka benar-benar merasakan dampak kehilangan seseorang yang mereka kira nggak bakal pergi. Tetap kuat, karena masih banyak kebenaran yang akan terungkap di depan. Oke, lanjut mas mbak sekalian. Keempat, berusaha mengganti kamu dengan orang baru. Di tahap ini, mereka mulai ngerasain dampak dari absennya kamu. Tapi bukannya menghadapi kenyataan, mereka malah ambil jalan pintas. Nyari seseorang yang baru buat ngisi kekosongan. Rasanya pasti nyesek lihat mereka cepet banget jalan sama orang lain, seolah hubungan yang kalian punya bisa diganti gitu aja. Tapi jangan tertipu. Ini cuma pelarian, bukan solusi. Bayangin ini kayak coba tutup luka dalam pakai plester. Dengan habisin waktu sama orang baru, mereka cuma menghindari perasaan sesal, kekosongan, dan realita kalau kamu nggak ada lagi. Ini bukan soal move on, tapi sekadar distraksi. Mereka pakai keberadaan orang lain buat nutupin rasa kehilangan yang mereka alami. Mungkin dari luar mereka kelihatan bahagia atau nggak terpengaruh, tapi ingat, orang baru bukan jawaban dari apa yang sebenarnya mereka rasain. Usaha mereka buat menggantikan kamu itu biasanya nggak lebih dari mekanisme buat bertahan, bukan koneksi yang beneran. Kadang, waktu kita kehilangan sesuatu yang berharga, reaksi pertama adalah nyari pengganti tanpa harus benar-benar berubah atau berkembang. Ibaratnya, mereka coba masukin potongan puzzle yang nggak nyambung. Sekadar biar kekosongan itu terlihat tertutupi, mereka mungkin tampil di media sosial, hangout sama teman, atau pamerin koneksi baru buat kelihatan udah move on. Tapi, itu semua cuma pertunjukan buat nutupin rasa perih, karena kehilangan kamu. Melihat mereka bersama orang baru, mungkin bikin kamu bertanya-tanya soal nilai diri sendiri. Tapi ingat, ini bukan soal kamu. Ini tentang ketidakmampuan mereka buat duduk dalam ketidaknyamanan. Koneksi baru itu bukan pengganti, lebih sering cuma jadi penahan. Ingatkan diri sendiri. Di tahap ini, justru kamu lihat siapa mereka sebenarnya, dan apa yang rela mereka terima sebagai pengganti. Nggak semua orang punya keberanian buat menghadapi kesalahan mereka. Kadang, orang lebih memilih sembunyi di balik kenyamanan hubungan baru ketimbang menghadapi kenyataan kalau mereka kehilangan seseorang yang nggak tergantikan. Oke, lanjut nih. Kelima, saat dunianya mulai berantakan. Nah, sekarang kita sampai di momen di mana hidup mereka benar-benar mulai runtuh. Ketika kamu ada di sana, kamu jadi penahan buat mereka. Sesuatu yang bikin mereka merasa aman, meski kadang nggak disadari atau malah dianggap remeh. Tanpa kamu, pondasi mereka mulai retak. Mungkin mereka kira bisa jalan terus kayak biasa, tapi faktanya hidup mereka perlahan-lahan mulai berantakan. Ibaratnya, mereka lagi berusaha genggam air, tapi makin keras dicoba, malah makin banyak yang tumpah. Sekarang, mereka ngerasa beban dari keinginan dan kekosongan yang nggak bisa diisi dengan barang-barang,
pelarian, atau hubungan singkat. Kehilangan kamu bukan cuma soal orangnya, tapi tentang hilangnya keseimbangan dan stabilitas yang kamu bawa ke hidup mereka. Hal-hal yang tadinya kelihatan gampang, sekarang malah terasa berat. Mereka mungkin bingung kenapa semua ini terjadi, tapi kamu tahu jawabannya. Kamu yang selama ini jadi penopang buat mereka. Sekarang mereka merasa nggak punya arah, terjebak dalam kekacauan yang mereka buat sendiri. Di tahap ini, mereka mulai merasa kehilangan yang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Distraksi dan rutinitas yang biasanya cukup buat lupa sesaat, sekarang nggak mempan. Mereka mau nggak mau harus hadapi kenyataan pahit. Mereka kehilangan seseorang yang sebenarnya penting. Tapi proses ini perlu. Kadang, orang harus benar-benar merasa kehilangan untuk sadar betapa mereka dulu bergantung. Di titik ini, kamu mungkin merasa simpati atau bahkan pengen bantu. Tapi ingat, ini perjalanan mereka, bukan milikmu. Mereka perlu hadapi dampak dari tindakan mereka sendiri. Tanpa ada kamu yang selalu jadi sandaran. Tanpa kamu, mereka mulai sadar bahwa dunia yang mereka bangun tanpa menghargai kamu ternyata nggak sekuat yang mereka kira. Oke, lanjut ya. Yang keenam, berhadapan dengan kekosongan dalam keheningan. Di tahap ini, semua pengalihan perhatian sudah mulai pudar. Hubungan baru terasa hampa, dan sekarang mereka hanya ditemani keheningan. Keheningan yang terasa seperti kekosongan. Ruang kosong ini, yang dulunya diisi kehadiranmu, mulai terasa menusuk. Di sini, nggak ada lagi topeng atau pelarian cepat. Mereka benar-benar sendirian, cuma ada suara keputusan-keputusan mereka sendiri dan bayangan dari apa yang sudah hilang. Ini adalah fase di mana mereka mulai merasakan rasa sakit yang nggak mudah diungkapkan kata-kata. Rasa hampa yang nggak bisa diisi dengan apapun. Untuk pertama kalinya, mereka harus benar-benar hadapi kenyataan tanpa kamu, tanpa gangguan, atau distraksi apapun. Bayangkan kayak lagi tersesat di padang pasir, mereka berkeliling, mencari setetes kenyamanan, sesuatu yang bisa isi kekosongan itu. Tapi, di tengah keheningan ini, mereka mulai sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang enggak tergantikan. Enggak peduli seberapa keras mereka coba maju. Mereka tetap balik lagi ke ruang kosong yang sama, di mana ketidakhadiranmu terasa semakin berat. Dulu, mereka anggap kehadiranmu itu pasti, selalu ada. Sekarang, keheningan ini berubah jadi kekosongan yang menghantui. Jadi pengingat bahwa mereka pernah punya sesuatu yang langka dan berharga, tapi dibiarkan begitu saja. Kekosongan ini punya cara tersendiri untuk bikin seseorang merasa terpuruk. Enggak keras atau dramatis, tapi lebih seperti rasa hampa yang enggak pernah hilang dan malah makin terasa seiring berjalannya waktu. Mereka mungkin coba tutupi, sibuk-sibuk sendiri, tapi sekarang keheningan ada di mana-mana. Mereka merasakannya saat bangun sendirian, saat menjalani hari tanpa bisa menghubungimu. Saat malam terbaring di kasur, cuma ada langit-langit dan bayangan keheningan, ruang kosong yang dulu diisi oleh perhatianmu. Di tahap ini, kamu mungkin tergoda buat cek keadaan mereka, buat lihat apakah mereka udah sadar. Tapi, ingat, ini adalah perjalanan mereka, bukan milikmu. Mereka perlu merasakan kekosongan ini sepenuhnya, biar mereka sadar beratnya kehilanganmu. Bukan tugasmu buat selamatkan mereka dari kekosongan ini. Kalau mereka benar-benar menghargaimu, keheningan ini bakal terasa dalam buat mereka, bikin mereka mikir dan menghadapi kenyataan yang ada. Tapi kalau ternyata mereka nggak benar-benar menghargaimu, keheningan ini juga bakal menunjukkan hal itu. Kalau mereka bisa lewatkan ini tanpa terpengaruh, berarti memang mereka nggak pernah seserius seperti kamu. Oke, terakhir nih mas mbak sekalian. Last, mundur atau bangkit. Sampailah kita di tahap akhir, saat dimana mereka harus memilih, akan terus terpuruk atau malah bangkit. Setelah semua topeng, distraksi, dan usaha untuk mengisi kekosongan, sekarang mereka nggak bisa lagi menutupi kenyataan. Ini saatnya mereka hadapi pilihan besar. Mengakui kehilanganmu, mengambil tanggung jawab, dan bertumbuh, atau tetap terjebak dalam penyesalan tanpa akhir. Untuk sebagian orang, ini titik patah. Rasa sepi dan penyesalan terasa terlalu berat. Alih-alih maju, mereka malah makin tenggelam.
merasa kehilangan kesempatan yang enggak tergantikan. Rasa sakit yang dulu dikira sementara sekarang terasa lebih dalam dan abadi. Seperti lingkaran kosong yang selalu mereka coba hindari, tapi selalu kembali ke situ. Tapi ada juga yang memilih jalan lain. Mereka mulai melihat ketidakhadiranmu bukan cuma sebagai kehilangan, tapi sebagai panggilan buat berubah. Ini momen di mana, kalau mereka cukup berani, mereka bisa bangkit. Mereka mulai sadar di mana kesalahan mereka, dan akhirnya mau belajar dari situ. Bayangkan tahap ini kayak persimpangan. Mereka bisa biarkan penyesalan mendefinisikan diri mereka, atau mereka biarkan momen ini mengubah mereka jadi lebih baik. Tapi perubahan ini nggak datang otomatis ya. Butuh kekuatan dan kerendahan hati yang nggak semua orang berani lakukan. Diamnya kamu adalah ujian buat mereka, kesempatan buat mereka tumbuh atau stagnan. Kalau mereka berhasil, itu karena mereka membiarkan diri belajar. Kalau enggak, berarti mereka enggak siap menghadapi tantangan ini. Tapi, inilah indahnya dari tahap ini. Apapun pilihan mereka, kamu udah enggak lagi terikat sama perjalanan mereka. Pertumbuhan atau kemunduran mereka bukan lagi tanggung jawabmu. Kamu udah ambil langkah berani, memilih diam, pergi, dan memberi mereka ruang buat hadapi dirinya sendiri. Pilihan mereka sekarang adalah sepenuhnya tanggung jawab mereka. Kalaupun suatu saat mereka kembali dengan rasa hormat baru, mungkin bahkan dengan permintaan maaf, ingatlah bahwa ini bukan soal menunggu mereka sadar akan nilai dirimu. Perjalanan ini adalah tentang kamu menemukan kekuatanmu sendiri, bukan soal mereka. Jadi tegaskan ini buat dirimu, sekarang aku bebas, karena inilah momenmu. Kamu melangkah ke kekuatanmu sendiri, lepas dari ekspektasi atau harapan apapun soal mereka. Kamu udah tumbuh, udah berubah, dan sekarang kamu bebas untuk maju. Setiap langkah di perjalanan, ini adalah tentang mengklaim kembali kekuatanmu dan menetapkan batas yang mencerminkan nilai dirimu. Entah mereka sadar apa yang hilang atau enggak, kamu udah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejelasan, kepercayaan diri, dan kemandirian. Perjalanan ini enggak mudah, tapi lihatlah kekuatan yang sekarang kamu miliki. Ini adalah awal dari kebebasan dan kebahagiaan yang benar-benar kamu pantas dapatkan. Oke mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, tetap kuat dan semangat terus ya. Gue tahu ini emang gak mudah kok. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.